Nah, cuman kita di sini ada ranah-ranahnya. Kalau BK itu hanya sebatas permasalahan yang mungkin masih bisa kita tangani. Tapi kalau permasalahan itu kita nilai terlalu berat atau udah sepertinya bukan ranah BK lagi. Misalnya mungkin anak itu udah melakukan self harm yang udah berlarut atau depresi yang sudah berlarut atau mungkin sedang harus minum obat misalnya atau ada konsumsi obat maka bisa dialih tangankan. Kebiasaan atau pola hidup gimana sih yang bisa meningkatkan kesehatan mental lu? Kebiasaan atau pola hidup ya. Nah, Ya, biasanya kalau kita mau menjaga kesehatan mental nih, yang pertama, yang pasti kita yang paling utama itu jangan sampai stres berlarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, saya Rian Dika Mas Wisnu merupakan anak kok anak apa mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang yang merupakan dari prodi bimbingan konseling apa ya lupa mau podcast dengan narasumber ini. Baik, Mbak Philip bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Nabila Nur Istiqomah, biasa dipanggil Bella. Sekarang saya bekerja di Man 1 Kota Batam. Saya merupakan sarjana psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Jadi itu kayak kesehatan mental tuh kayak memiliki pengertian keadaan di mana perkembangan fisik, intelektual, dan emosional pada diri seorang tubuh berkembang dan matang pada kehidupannya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian, memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. Nah, menurut Mbak Bila nih, kesehatan mental tuh penting apa enggak? Jelas penting karena kesehatan mental itu kan kondisi psikologis ya. Terus selain kondisi psikologis juga Ya, kondisi emosional. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap misalnya kayak kualitas hidup, terus produktivitas, nah hubungan sosial, hubungan antar manusia gitu kan. Dan juga ya. dengan misalnya kesehatan mental yang bagus, itu juga bisa mengurangi resiko penyakit kronis. Jadi sepenting itulah kesehatan mental. Nah, biasanya tuh kan banyak nih yang apa namanya zaman sekarang kan ya banyak siswa-siswa yang memiliki kesehatan mental yang kayak menurun dan atau Hmm. gitu. Gimana cara kayak sebagai guru BK tuh ngatasinnya gitu loh. Oke. Nah, guru BK kan kita menerima konseling nih dari anak dan kita juga kalau misalnya masuk ke kelas itu pasti ada sebelum misalnya di tahun ajaran baru nih sebelum memulai pembelajaran itu nanti akan diberikan angket. Jadi dari situlah kita tahu resiko-resiko atau kelas ini butuhnya apa, siswa ini butuhnya apa, angket kebutuhan siswa namanya. Nah, dari situ kan bisa terdeteksi nih, apa sih permasalahan anak. Nah, dari situ bisa dipanggil. Nah, pemanggilan siswa ini mulai dari angket kebutuhan siswa itu bisa kita korek dari sana. Atau kalau Ya, misalnya siswanya dengan senang hati datang ke ruang BK, terus menceritakan permasalahan itu akan lebih bagus lagi. Nah, cuman kita di sini ada ranah-ranahnya. Kalau BK itu hanya sebatas permasalahan yang mungkin masih bisa kita tangani. Tapi kalau permasalahan itu kita nilai terlalu berat atau udah sepertinya bukan ranah BK lagi. Misalnya mungkin anak itu udah melakukan self harm yang udah berlarut atau depresi yang sudah berlarut atau mungkin sedang harus minum obat misalnya atau ada konsumsi obat maka bisa dialih tangankan ke psikolog atau ke psikiater. gitu ya, Mbak. Terus Hmm. eh kan apa ya? Kayak hmm, kebiasaan atau pola hidup gimana sih yang bisa meningkatkan kesehatan mental lu? Kebiasaan atau pola hidup ya. Nah, Ya, biasanya kalau kita
mau menjaga kesehatan mental nih, yang pertama, yang pasti kita yang paling utama itu jangan sampai stres berlarut. Karena awal dari depresi itu adalah stres yang menumpuk. Ya, Terus mungkin kita bisa ngelolanya dengan apa? Olahraga. Terus pola makan yang seimbang, tidur yang cukup. Nah, tidur tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi mental kita. Terus komunikasi sama orang lain, misalnya cerita, apa sih permasalahan kita. Kita nggak mungkin bisa memendam semuanya sendiri, ya kan? Nah, kayak yang tidur tadi aja lah. Kita kalau misalnya kurang tidur, pasti sangat-sangat kelihatan, terasa banget sama badan, ya kan? Mungkin ya terasa. misalnya badannya kayak lemas atau misalnya jadi beban pikirannya jadi kayak susah mikir, susah konsentrasi. Nah, itu kalau berlarut seperti itu kan juga bakal nggak bagus kayak gitu. Terus juga kelola stresnya itu lebih baik lagi. Nah, terus kalau misalnya kita ini udah ngerasa nih, kayaknya aku kesehatan mentalnya ini ada mm, penurunan atau pengurangan atau misalnya Ya, kayaknya kondisi stresku ini sudah terlalu berlebih. Nah, dengarkan misalnya apa namanya kita cerita sama orang terus orang itu memberikan dukungan terhadap kita itu tuh kita terima dan bagaimana pendapatnya itu kita harus benar-benar dipikirkan benar-benar karena kalau misalnya kita tentang itu sama aja kita denial terhadap dukungan yang diberikan ke kita nah itu malah makin menambah stres kayak gitu. nah tadi kan ini kan tadi bahas stres ya. Nah, Hmm, dengan stres ini tuh apa mengelolanya tuh gimana sih biar nggak biar nggak tumbuh jadi depresi kan awal dari mulainya kan dari stres kan kalau depresi itu. iya. Nah, kalau yang sering terjadi sama siswa nih biasanya atau mahasiswa juga kadang stresnya itu karena tugas-tugas Mungkin yang tugas bertumpuk. ya benar. Nah, ya kan? Tugas-tugas yang menumpuk. Sebenarnya tugasnya kan nggak menumpuk banget. Tapi kitanya yang suka menunda-nunda waktu. Oh Menunda-nunda iya. pekerjaan, ya kan? Prokrastinasi. Nah, Nah, dari situ mungkin kita bisa lebih memanajemen mana tugas yang urgent, mana yang masih bisa tenggang waktunya masih agak panjang. Nah, kita kelompokkan dulu. Baru habis itu kita kerjakan satu persatu. Ingat tanpa prokrastinasi. Kalau kita udah prokrastinasi, mepet waktunya nih, baru kita kerjakan semua, pasti langsung, aku tugasnya banyak ya, aku stres, tugasku banyak banget loh gini-gini. Pasti kerasa ya kan? Nah, mulai ya. dari hal-hal kecil seperti itu bisa berpengaruh untuk mengelola stres kita. Gitu. Oh jadi gitu. Oh, berarti kalau semisal nih apa ada Mm-mm. siswa yang sudah depresi itu kan mungkin susah ya untuk ngatasinnya ya. Mungkin Mm-mm. kan kan bisa aja maaf agak apa itu biasanya kan biasanya apa kayak bunuh diri atau gimana gitu ya Oh, kata kasarnya ya. mm-mm. Nah Ya. itu tuh gimana sih kayak kalau kita mendekatkannya ke orang ke depresi kan mungkin kan susah gitu ya. Mm-mm. Nah, Nah, ini loh BK dan psikologi ya misalnya. Jadi kita juga memang harus peka juga nih terhadap kondisi seseorang. Kalau kita ngelihat, kita ngerasa, kadang kita kalau ngelihat kayaknya orang ini ada permasalahan deh. Itu coba kita mulai mendekatinya mungkin dengan kasih perhatian yang simple. Contoh, kamu udah makan atau belum? Misalnya, kamu gimana kabarnya hari ini? Mulai dari awal-awal nanya kabar, nanya udah makan atau belum, gimana tugasnya, kayak gitu. Sehingga lambat laun orang-orang mungkin orang yang kita nilai kayaknya dia ada permasalahan itu mulai terbuka sama kita. Nah, ketika dia sudah terbuka sama kita, kalau kita mau masuk ke ranah itu atau bahkan mereka bakal cerita sendiri ke kita gitu kan. Sehingga kita juga bisa mencegah suatu hal yang mungkin terjadi lebih buruk. Seperti itu sih.
Hmm, apa ya tantangan terbesar yang mungkin Hmm, dihadapi dalam menjaga kesehatan mental dan bagaimana tuh kayak Mbak Bila mengatasinya itu? mm-mm. Kalau tantangan terbesar, kalau di lingkungan kita sendiri, lingkungan masyarakat ya, biasanya adalah stigma, kan? Oh ya, stigma. Ya, jadi orang-orang memandang kalau misalnya orang ke psikolog gitu, orang konsultasi, bahkan di sekolah sendiri aja lah. Kalau ada siswa yang ke ruang BK dianggap punya masalah, dianggap dinilai bermasalah. Padahal kan ke ruang BK bukan karena ada masalah. Bisa jadi Ya, konsultasi betul. jurusan, ya kan? Bisa jadi Ya, hanya sekedar main. Nah, tapi karena stigmanya sudah negatif duluan, jadi orang-orang misalnya dia ngerasa nih ada yang nggak beres dengan dirinya, mau ke psikolog jadi, aku takut lah nanti orang menilainya aku gila. Nah, nanti aku dikiranya apa, ya kan? Nah, terus kurang kesadaran. Nah, kurang kesadaran tuh juga dari diri sendiri. Jadi nggak tahu dia gejalanya gimana, dia nggak paham betapa pentingnya kesehatan mental tuh nggak paham kayak gitu. Itu sih kalau yang sering terjadi tantangan di sekitar kita. Oh, sama ini bisa juga kayak tekanan dari secara sosial atau ekonomi. Misalnya oh ya, ke psikolog kayaknya mahal, ya kan? Aduh, nanti lingkungan sosial mengucilkan, misalnya. ya Kayak gitu tuh bisa juga. berarti kayak Hmm, peran. Berarti perannya tuh sangat penting banget ya buat kesehatan mental benar. kayak peran dukungan sosialnya kayak teman, keluarga gitu sangat Iya, penting banget. benar. Dan kayak kalau semisal apa ya kan mau konsultasi Mm-mm. tapi ekonominya lagi turun tuh gimana sih Nah, biar sebenarnya kalau ke psikolog sendiri itu ada ditanggung sama BPJS. Cuma mungkin sosialisasi yang kurang atau kurangnya pemahaman orang-orang sehingga menganggap kalau misalnya ke psikolog itu biaya pribadi kayak gitu. Ada beberapa psikolog yang sudah ditanggung oleh BPJS. berarti bisa pakai BPJS ya nggak Iya, kayak bisa. baru tahu Hmm, nah kan eh, kan biasanya kan kalau depresi itu mesti ada kayak terapi atau obat gitu mungkin. Nah, itu biasanya tuh dikasih terapi apa atau obat apa gitu. Nah, sebenarnya kalau depresi itu tidak harus dengan Tidak obat. harus. Mm-mm. Jadi depresi itu kita tuh nanti akan dikategorikan juga sama psikolog. Nah, ketika konsultasi kan tidak langsung sekali ketemu langsung tahu nih, oh ini depresinya seperti ini. Oh ini dah depresi nih. Oh ini yang PTSD nih. Oh ini yang OCD nih misalnya gitu kan. Nah, itu tuh tidak diketahui dari awal saja. Jadi harus ada beberapa sesi konseling baru dapat ditarik benang merahnya. Nah, ketika memang uh, dirasa butuh obat, maka dari psikolog itu akan dialih tangankan ke psikiater. Jadi yang berhak memberikan obat itu psikiater. Berarti itu yang kayak misal memang udah apa namanya udah emang butuh obat banget tuh berarti harus dialih tangan ke psikiater ya. Iya, benar. Karena kalau sudah obat, sudah bukan ranahnya psikolog lagi. Psikolog lagi. Mm-mm. Mungkin ini kan eh, Mbak Bila tuh pernah ini nggak mengalami stres pas masa-masa kayak jadi guru BK atau gimana gitu. Pernah waktu awal banget jadi guru BK.
tuh bener-bener kayak mau masuk ngajar ke kelas aja keringet dingin nih, tangan keringet dingin. Terus misalnya nih jadwal ngajarnya besok malam ini tuh udah kayak Iya, kepikiran, udah nggak bisa tidur. Itu tuh udah salah satu stres kan. Jadi waktu awal ngajar jadi guru BK nih, nah memang nggak ada persiapan untuk menjadi guru, bukan iya, suatu pekerjaan impian lah ibaratnya gitu kan. Terus tapi dapatnya guru. Jadi terus tahu kalau misalnya guru BK itu ternyata masuk kelas juga. Ah, semakin bertambahlah stresnya waktu itu. Jadi tiap mau masuk kelas, misalnya besok jadwalnya itu tuh malam udah nggak tenang. Tidur tuh nggak nyenyak. Kepikiran aja aku ngapain besok, aku ngapain gitu kan. Terus udah mau masuk kelas tuh keringet dingin. Keringet, tangannya tuh udah basah aja semuanya. Sampai berapa kali pertemuan seperti itu terus. Sehingga apa sih yang harus aku lakukan supaya aku tuh nggak kayak gini? Situ mikir kan, masa aku setiap mengajar kayak gini terus, sedangkan ini adalah pekerjaanku sekarang sebagai guru BK. Jadi mulai dari situ perbanyak nanya. Waktu itu nanya ke guru BK yang senior. Gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan guru BK itu? Gimana sih yang dilakukan guru BK? Gimana kalau ada anak konseling ke kita? Kalau misalnya anak konselingnya masalahnya A, apa sih yang harus aku lakukan? Anak konselingnya B, apa sih yang harus aku lakukan? Tuh gimana caranya? Kayak gitu. Dari situ belajar, belajar, belajar. Nah, ketika kita matang dengan materi kita, dengan apa yang mau kita lakukan, itu kepercayaan diri akan muncul gitu aja. Sebelumnya, aku kan nggak percaya diri nih, kayak minder, langsung cemas gitu kan. Itu karena aku nggak tahu apa-apa, nggak paham dan nggak tahu apa-apa, dan kosong kita aja, blank kita aja. Sehingga persiapanku kan sangat-sangat minus. Itulah yang membuat aku nggak percaya diri dan akhirnya malah larinya ke cemas. Cemas, terus bingung sendiri. Nah, ketika aku sudah matang dengan materi yang mau aku sampaikan, apa yang mau aku lakukan, bagaimana si BK itu udah mulai menguasai ini tentang BK, itu aku mulai ya udah masuk kelas ya udah santai aja. kali ini kan kesehatan mental tuh kayak apa sih namanya? Tuh, apa ya? Lupa aku. Apa lagi ya? Hmm, Seneng. stres depresi. Tuh, Ah, udah lupa banget. Kalau bentar, bentar. Ini mumpung. ayo. Ini paling apa sih? Aduh, kok malah kepencet.